saya Nisa Usifa. Perkenalkan, nama saya Nisa Usifa dengan NIM 4121082. Di sini saya akan menjelaskan materi bab pertama dan bab kedua. Bab pertama itu mengenai pengertian dan ruang lingkup ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf merupakan ilmu yang mempelajari cara dan jalan bagaimana seorang muslim itu bisa berada sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata tasawuf berasal dari kata suf yang artinya bulu domba. Sumber-sumber ilmu tasawuf tersendiri, yang pertama itu dari Al-Qur'an. Al-Qur'an itu dalil dari Al-Qur'an tentang tasawuf. Yang pertama ada taubat, ikhlas, sabar, serta syukur. Yang kedua ada al-hadis. Yang ketiga ada kehidupan para sahabat. Dan yang terakhir ada ijtihad dan sufi. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat dari mempelajari ilmu tasawuf. Ya, tujuannya itu untuk ma'rifatullah melalui penyikapan langsung atau metode al-kasyaf, al-hijab. Kemudian ada manfaat dari mempelajari dari ilmu tasawuf, yaitu agar umat Islam itu selalu dan senantiasa mengingat akan kematian yang akan terjadi pada diri kita. Kemudian bab kedua itu tentang sejarah dan latar belakang munculnya ilmu tasawuf serta perkembangan ilmu tasawuf. Yang pertama itu ada tasawuf muncul setelah zaman Nabi Muhammad. Mereka menganggap bahwasanya politik dan kekuasaan itu merupakan wilayah yang sangat busuk atau kotor. Mereka melakukan gerakan uzlah tersendiri, yaitu menarik diri dari hingar-bingar masalah keduniawian. Lalu muncullah gerakan tasawuf yang dipelopori oleh Hasan al-Bashiri pada abad ke-2 Hijriah. Ketika umat Islam telah terlena dalam masalah keduniawian, ilmu tasawuf telah tumbuh dan berkembang sudah lumayan lama dan memiliki manfaat. Salah satunya itu dapat menjadi alat untuk menghadapi kehidupan yang telah terjadi dan yang akan datang. Dengan tasawuf, orang-orang besar Islam seperti Diponegoro, Imam Bonjol, dan Sutirta itu menentang adanya penjajah. Kemudian masuknya ilmu tasawuf atau tasawuf ke Indonesia itu bersamaan dengan munculnya Islam ke Indonesia dan mengalami banyaknya perkembangan. Perkenalkan, nama saya Dibari Matusara, NIM 4121050 dari kelas ilmu tasawuf D. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dengan syariat, thariqat, hakikat, dan ma'rifat. Pengertian dari syariat sendiri yaitu hukum yang diterapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia melalui wahyunya berupa Al-Qur'an, hadis maupun as-sunnah. Lalu thariqat sendiri memiliki dua pengertian. Yang pertama, thariqat berarti metode pemberian bimbingan spiritual kepada individu dalam mengarahkan kehidupannya menuju kedekatan diri kepada Tuhan. Lalu yang pengertian kedua, ada thariqat sebagai persaudaraan kaum sufi yang ditandai dengan adanya lembaga formal seperti zawiyah, ribatah, dan khonaqah. Hakikat adalah buah dari benih syariat yang pengalamannya melalui thariqat menjadi sebuah pohon rimbun yang menghasilkan buah. Lalu pengertian makrifat adalah tingkatan tertinggi dari suatu fase keimanan. Dalam bahasa, makrifat berasal dari kata arafah, yaitu yang artinya pengetahuan dan pengalaman. Dapat juga diartikan pengetahuan tentang rahasia hakikat agama, yaitu ilmu yang lebih tinggi daripada ilmu yang bisa didapati oleh orang-orang pada umumnya. Lalu objek kajian dari syariat sendiri ada, berarti objek kajian dari syariat itu membahas tentang mengenai hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia.
Ada hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesama makhluk, dan hubungan manusia dengan alam sekitar yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Lalu objek tarikat adalah unsur rohani. Unsur rohani itu biasa disebut dengan jiwa. Jiwa adalah pintu gerbang manusia yang selalu bersikap netral dan karenanya sangat tergantung pada apa saja yang memengaruhinya. Lalu hakikat. Hakikat itu ada 3 bagian. Itu ada hakikat tasawuf, hakikat ma'rifat, dan hakikatul haqaiq. Lalu objek kajian dari ma'rifat, objeknya bukan hal-hal yang bersifat eksoteris atau zahiri, tetapi lebih mendalam tentang penekanan aspek esoteris atau batiniah dengan memahami rahasianya. Maka pemahaman ini berwujud penghayatan atau pengalaman kejiwaan. Hubungan dan keterkaitan antara syariat, tarikat, hakikat, dan ma'rifat. Singkatnya, konseptualisasi tersebut menggambarkan intensitas keislaman pengalamannya, mengkotak-kotak Islam menjadi 4 dimensi terpisah. Selanjutnya ada tahali, tahali, dan tajali. Tahali yakni penyucian diri dari sifat-sifat tercela, yakni secara lahir maupun batin, diantaranya bisa berupa sifat dengki, rasa dongkol, suuzon, riya, kikir, dan pemarah. Tahali juga berarti mengosongkan diri dari sikap ketergantungan kepada kelezatan duniawi. Hal ini akan dicapai dengan jalan menjauhkan diri dari kemaksiatan dalam segala hal bentuknya dan berusaha melepaskan dorongan hawa nafsu jahat. Lalu ada pengertian tahali. Tahali merupakan tahap pengisian jiwa yang telah dikosongkan dengan menghiasi dan membiasakan diri dengan perbuatan terpuji. Apabila manusia mampu mengisi hatinya dengan sifat-sifat terpuji, maka ia akan menjadi cerah dan terang sehingga dapat menerima cahaya ilahi. Sebab hati yang kotor tidak dapat menerima cahaya dengan menghiasi dan membiasakan diri dengan sikap perbuatan terpuji. Dan tajali merupakan tanda-tanda yang Allah tanamkan di dalam diri manusia supaya ia dapat disaksikan. Setiap tajali melimpahkan cahaya demi cahaya sehingga seorang yang menerimanya akan tenggelam dalam kebaikan. Selanjutnya ada tingkatan tajali. Tingkatan tajali ada tajali af'al, yaitu tajali Allah pada perbuatan seseorang. Ada tajali asma, lenyapnya seseorang dengan dirinya dan bebasnya dari genggaman sifat-sifat kebaruan. Ada tajali sifat, yaitu menerimanya seorang hamba atas sifat-sifat ketuhanan. Selanjutnya ada tajali zat, yaitu apabila Allah menghendaki adanya tajali atas hambanya yang memfanakan dirinya. Lalu ada faktor pendorong dan cara menuju tahali dan tajali. Ada menghayati segala bentuk ibadah, ada riyadhah dan mujahadah. Lalu ada mencari waktu yang tepat untuk mengubah sikap buruk. Ada muhasabah atau koreksi terhadap diri sendiri. Yang terakhir ada kelebihan dan manfaat tahali dan tajali. Kelebihannya yaitu bisa menghindari sifat buruk dan menghiasi diri dengan sifat mulia, dapat mempererat silaturahmi dan persaudaraan antar penganut agama Islam bahkan dengan non-Islam. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulidia dengan NIM 4121184, alamat Setono, Kota Pekalongan. Saya akan menjelaskan tentang maqamat dan ahwal dalam tasawuf. Maqamat adalah hasil kesungguhan dari perjuangan terus-menerus dengan melakukan kebiasaan yang baik. Macam-macam maqamat yaitu taubat, zuhud, sabar, warok, tawakal, ridho. Awal-awal adalah kedudukan atau situasi kejiwaan yang dianugerahkan Allah kepada seorang hamba pada suatu waktu, baik sebagai buah dari amal soleh yang mensucikan jiwa. Macam-macam awal yaitu muraqabah, khauf, raja, tumakninah, musyhadah. Perbedaan maqamat dan ahwal dilihat dari segi pelaksanaannya. Hidayah dan anugerah dari Allah sesungguhnya dengan kehendaknya serta sifatnya temporer, mudah datang dan pergi atau tidak selamanya ada dan tidak membutuhkan usaha.
Baik, yang selanjutnya yaitu fana, baqoh, hulul, dan ittihad dalam tasawuf. Fana adalah suatu keadaan di mana hilangnya sifat-sifat tercela, sedangkan baqoh adalah suatu keadaan yang di mana manusia hanya ada sifat-sifat terpuji. Suatu usaha mencapai fana dan baqoh seperti bertaubat, berzikir, beribadah, dan menghiasi diri dari akhlak yang terpuji. Setelah mencapai tingkat fana dan baqoh, seorang sufi akan menemukan hakikat dirinya sebagai manusia yang berasal dari Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan ittihad. Ittihad sendiri adalah penyatu antara manusia dan Tuhan. Sebagai paham ittihad ini juga dapat dipahami dari keadaan ketika Nabi Musa ingin melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ittihad memiliki kesamaan dengan hulu, namun beda dengan konsepnya. Hulu adalah bahwa Tuhan mengambil tempat dalam tubuh manusia tertentu yang telah lenyap sifat kemanusiaannya melalui fana. Beberapa usaha untuk mencapai fana, baqoh, hulu, atau ittihad antara lain tobat, beramal soleh, dan beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghilangkan sifat-sifat dan akhlak yang buruk, dan meninggalkan dosa dan maksiat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.